Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mengaji kitab Al-Kahfi fi tafsiri suratil Kahfi, karya beliau Rama Kyai Haji Thaha Muntaha Abdul Mannan. Nafa'anallahu bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tajma'u fi suratil Kahfi. Di dalam surat Al-Kahfi terkumpul qasasun, kisah-kisah ya tata'allaku yang berkaitan bil fitani dengan fitnah, wahya dan itu fitnatud dini, fitnah agama, allati yang tatamatsalu tergambar, allati tatamatsalu yang tergambar fi qissati di dalam kisah ashabil kahfi, ashabul kahfi penghuni gua, ashabil kahfi penghuni gua, wa fitnatul mali dan ujian dan fitnah harta, wa tatamatsalu yang tergambar fi qissati di dalam kisah sahibil jannataini pemilik dua kebun, wa fitnatul ilmi dan fitnah ilmu, allati tatamatsalu yang tergambar fi qissati di dalam kisah Musa wal Hidri di dalam kisah Nabiuna Musa dan Nabiuna Hidir, wa fitnatul sultati dan fitnah kekuasaan, allati tatamatsalu yang tergambar fi qissati Dzulqarnain di dalam kisah Dzulqarnain. Di dalam surat Al-Kahfi ini kita akan menemukan pelajaran kisah-kisah yang untuk menghadapi ujian yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang mana di dalam surah Al-Kahfi ini terhimpun kisah-kisah yang luar biasa yang mampu menjadi contoh nyata dari empat fitnah utama seorang manusia. Yang pertama yaitu fitnah agama, yang kedua yaitu fitnah harta atau ujian harta, yang ketiga fitnah ilmu atau ujian ilmu, yang keempat fitnah kekuasaan atau ujian kekuasaan. Selanjutnya, mahiyal fitnah, apa itu fitnah? Fitnah adalah ujian yang menampakkan kualitas seseorang manusia, apakah manusia tersebut kuat imannya ataukah justru seseorang itu lemah imannya. Selanjutnya, kami tadi sudah menjelaskan ada 4 fitnah di dalam surat Al-Kahfi ini. Yang pertama adalah fitnah agama, fitnatud dini. Di dalam surat Al-Kahfi ini nanti akan diceritakan tentang seorang kelompok mempertahankan tauhid atau keyakinan mereka di tengah kekuasaan yang sangat zalim, yang memerintahkan mereka khususnya ashabul kahfi untuk keluar daripada agama yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka nanti bagaimana solusi tentang fitnah agama itu, yaitu yang pertama menguatkan keimanan kita, yang kedua yaitu hijrah atau pergi dari lingkungan yang zalim, itu tapi ketika dibutuhkan. Yang ketiga yaitu berdoa dan terus tawadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu fitnatul mali atau fitnah harta. Fitnah harta yang dialami oleh sahibil jannataini, pemilik dua kebun. Apa saja ujiannya, yaitu apakah harta itu membuat dia menjadi syukur ataukah harta itu membuat dia menjadi kufur. Apa saja bentuk-bentuk dari ujian harta ini? Yang pertama itu bangga dengan hartanya. Yang kedua yaitu sombong dengan hartanya. Yang ketiga merasa aman karena memiliki harta. Yang keempat, yang terakhir yaitu sampai mereka lupa dengan apa yang dinamakan akhirat. Yang ketiga yaitu fitnah ilmu, fitnatul ilm, yang dirasakan oleh Nabiuna Musa alaihissalam ketika berguru kepada Nabiuna Khidir alaihissalam. Apa saja ujian yang dialami oleh seseorang yang dilanda oleh fitnah ilmu ini, yaitu azab kepada ilmu. Apa saja bentuknya? Yang pertama yaitu merasa sok tahu,
seseorang itu merasa sok tahu, itu adalah ciri pertama ketika mereka dilanda oleh ujian ilmu atau fitnah ilmu. Yang kedua, ketika kita sedang mencari ilmu, nanti kita akan sulit sabar di dalam memahami ilmu yang belum kita ketahui. Di sini ada dua contoh tipe orang. Yang pertama yaitu ketika seseorang itu menuntut ilmu dan menemukan hal-hal yang muskil atau hal-hal yang belum kita fahami, mereka akan meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan pemahaman atas ilmu tersebut. Ada juga orang yang tidak sabar. Mereka meninggalkan ilmu yang belum dia fahami tersebut sehingga mereka tidak akan paham pada apa yang sedang ia pelajari. Maka bagaimana kita selamat dari fitnatul ilmi ini? Yang pertama kita harus tawadhu. Yang kedua, kita harus sabar dalam menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu kita harus ta'allum at-tadriji atau menuntut ilmu secara bertahap. Contohnya ketika di dunia pesantren dalam memahami bidang fikih, yang pertama biasanya mengaji kitab Safinatun Najah dan dilanjut dengan Fathul Qorib, Takrib, terus Fathul Qorib dan Bajuri dan selanjutnya. Itu adalah contoh at-ta'allum at-tadriji atau belajar secara bertahap. Dan selanjutnya yaitu yang keempat, fitnah kekuasaan. Ujian dari fitnah kekuasaan ini adalah apakah kekuasaan itu akan menghadirkan keadilan ataukah malah menghadirkan kezaliman. Apa saja bentuknya? Yang pertama yaitu otoriter atau berkuasa seenaknya saja. Yang kedua, korupsi, mengambil hak yang bukan miliknya. Yang ketiga, merasa ketika kita memimpin kita akan jadi penyelamat, karena hakikat penyelamat hakiki yaitu Allah Subhanahu wa taala dan kita hanya sebagai wasilah. Yang keempat, memaksa rakyat-rakyatnya untuk tunduk kepada ego sang penguasa. Itu adalah contoh-contoh sedikit penjabaran dari 4 fitnah tersebut. Kita lanjut. Wa akhiran, dan pada akhirnya nas'alullah, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ayyaj'alana, agar menjadikan kami semua mimman, termasuk orang-orang yang la taqnatu, tidak berputus asa, mir rahmatihi, daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Qul ya ibadiyalladzi, Qul, katakanlah, ya ibadiyah, wahai hamba-hambaku, alladzi, yang asrafu, melampaui batas, mir rahmatillah, ala anfusihim, atas diri mereka sendiri. La taqnatu, janganlah kalian berputus asa, mir rahmatillah, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a, inna, sesungguhnya Allah yaghfiru, mengampuni, adz-dzunuba, dosa-dosa, jami'an, semuanya. Innahu, sesungguhnya Allah, huwa, ya Allah, al-ghafuru, yang maha mengampuni, ar-rahimi, lagi maha penyayang. Rama Kiai Haji Thaha Muntaha Abdul Manan menutup mukaddimahnya dengan doa dan juga harapan yang sangat luar biasa, bahwasanya bekal terbesar dalam menghadapi fitnah tersebut yaitu tetap berharap kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak berputus asa daripada rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini beliau juga menyematkan satu firman Allah Subhanahu wa taala yang termaktub di dalam surat Az-Zumar ayat 53, yaitu qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfiru dzunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Nah, ayat ini sangat luar biasa, sangat terkenal dengan babur raja atau harapan kepada Allah Subhanahu wa taala. Secara umum surat Az-Zumar ayat 53 ini berisi bagaimana kita berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah yang bisa kita ambil dari surat Az-Zumar ayat 53 ini? Yang pertama yaitu la taqnatu min rahmatillah, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala.
Putus asa adalah penyakit, di mana penyakit tersebut dapat membunuh taubat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yaitu bahwasanya rahmat Allah itu lebih luas, lebih besar dari dosa-dosa seluruh manusia. Maka di situ ada kalimat innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Ini adalah kabar gembira kepada kita untuk kita sebagai hamba Allah atau sebagai pendosa, bahwasanya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa jami'an semuanya. Ini adalah salah satu bagaimana gambaran rahmat Allah itu lebih luas daripada segala dosa-dosa manusia. Bahwasanya ayat ini bukan untuk menyepelekan atau memberikan ruang untuk kita untuk bermaksiat. Ya sudahlah, saya bermaksiat saja, nanti juga bertaubat. Bukan seperti itu, tapi ayat ini memberikan kabar atau isyarat kepada kita untuk memberanikan diri, berani untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga yaitu rujuk, roja harus seimbang dengan apa yang dinamakan amal. Nah, itu adalah sedikit penjelasan dari surat Az-Zumar ayat 53. Aqulu qawli hadza wa astaghfirukum min jamil akhta'. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.